Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia di channel ini? Dan hari ini aku masih pengen merangkul kembali kawan-kawan yang mungkin masih merasa terintimidasi atau mungkin yang masih merasakan yang namanya teror dari aplikasi pinjaman uang online, yang mungkin hari ini masih terus berjuang untuk gali lubang tutup lubang, untuk menutupkan hutang-hutang yang ada di aplikasi pinjaman uang online, yang mungkin hari ini masih terus berjuang untuk mengangkat kembali derajatnya yang mungkin sudah dipermalukan, yang mungkin sudah merasakan yang namanya difitnah, atau mungkin yang sekarang saat ini sedang mungkin menjauhi kehidupan sosialnya karena mungkin sedang merasa malu. Tetap sabar ya, tetap berpikir positif dan tenang. Dan hari ini kawan-kawan yang mungkin masih terancam gagal bayar atau mungkin belum punya rezeki untuk melakukan pembayaran dan pelunasan, hari ini aku pengen mengajak kalian berbagi strategi ya, dan mungkin kejujuran kita sendiri ya, untuk bisa menghadapi semua teror yang akan dilakukan aplikasi pinjaman uang online. Pertama sekali yang mungkin yang akan kita hadapi itu adalah tim penagihan dari aplikasi pinjaman uang online. Dan setelah itu ancaman yang namanya sebar data, dipermalukan dan difitnah itu akan secara bergantian ya menghantui dan menghampiri kehidupan kita sehari-hari. Berani untuk lebih terbuka, berani untuk lebih jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi serangan yang namanya disebar data itu, kita akan dipermalukan ya, kita akan dibuatin grup WhatsApp orang-orang yang isinya itu adalah kontak kita sendiri, dan segala macam kepentingan ada di kontak itu, segala macam urusan ada di kontak itu, dan semua orang dan semua lapisan ada di kontak itu. Tidak tertutup kemungkinan itu adalah atasan Anda, keluarga Anda, adik Anda, saudara Anda, dan lain sebagainya yang mungkin selama ini tersimpan di kontak handphone kalian. Jadi yang namanya sebar data itu, mereka akan membuatkan sebuah grup ya, yang isinya adalah orang-orang yang ada di kontak kita sendiri, dan mereka akan mengedit foto kita dan akan mengirimkan foto KTP juga dan video verifikasi wajah. Dan disitu mereka bisa menuliskan apa saja sesuka dengan hati mereka. Bahkan mereka akan mengatakan kita ini sebagai pencuri, maling, dan lain sebagainya. Jadi hari ini aku pengen mengajak kalian untuk bisa lebih terbuka, untuk bisa lebih jujur terlebih dahulu pada diri sendiri. Karena masalah ini takkan selesai ketika kita tidak punya uang. Sekarang itu ukurannya uang. Kalau kita nggak punya uang, maka masalah ini nggak akan selesai. Tapi ada efek yang lebih merugikan lagi. Di sini kita akan merasakan tertekan ya, kejiwaan kita akan merasa diintimidasi, kita akan merasa stres, dan kita akan disuruh secara paksa untuk mencari uang untuk menutupkan semua tagihan hutang yang ada di aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini aku pengen mengajak kalian untuk membuat terobosan baru, yang mungkin terobosan ini akan dianggap gila, tapi bisa membuat tim penagihannya jauh lebih gila. Bisa membuat aplikasi pinjaman uang online-nya harus menemukan strategi baru ya. Sekarang itu semua aplikasi pinjaman uang online ini strateginya sama. Cara mereka menusuk kita itu sama. Cara mereka mengintimidasi, meneror, dan mempermalukan kita itu sama. Jadi sekarang aku pengen mengajak kalian dengan menggunakan rumus baru. Hari ini ketakutan kalian tentang sebar data itu adalah tentang masalah harga diri kita, yang akan dipermalukan, yang akan difitnah, yang akan dituduh, dan yang akan dimacem-macemin ya. Bahkan kemarin di kolom komentar itu ada teman kita yang kebetulan menyimpan video yang sedikit berbau mesum, dan itu di-share. Makanya sekali lagi aku pengen ngingetin buat kalian yang mungkin masih hobi menyimpan video-video porno, video-video yang menyangkut dengan diri kalian itu, agar segera dihapus. Karena itu nanti akan menjadi sumber masalah baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hari ini aku pengen mengajak kalian yang mungkin belum punya uang,
yang mungkin bakal jatuh tempo, yang mungkin sekarang sedang diteror mau disebar data. Bagaimana kalau seandainya data ini kita yang sebarkan sendiri? Jadi bukan pihak aplikasi pinjaman uang online. Masih mengerti? Atau masih pengen lanjut? Atau mungkin kalian sudah mulai down di sini? Jadi kalau pinjol yang sebarkan data kita, mereka akan lakukan fitnah. Mereka akan tuduh kita yang macam-macam. Jadi bagaimana kalau cara ini kita lakukan sendiri? Dan di situ kita tuliskan dengan jujur bahwasannya kita memang punya hutang di aplikasi pinjaman uang online itu. Dan sekarang kita disuruh untuk membayarkan bunga sejumlah, letakkan jumlahnya juga di situ. Jadi biarkan teman-teman Anda yang mencoba memberikan penilaian sendiri. Cara ini memang gila, cara ini memang pasti tidak akan dilakukan banyak orang. Tapi setidaknya untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang frustasi, yang mungkin sudah putus asa, yang mungkin sudah tidak lagi punya harapan-harapan karena mungkin sudah dipermalukan. Saya yakin dari teman-teman yang lain yang mungkin hari ini sudah benar-benar gelisah, pasti pengen coba cara ini. Jadi misalnya kalau seandainya 2-3 hari lagi kalian bakal jatuh tempo, ya kan? Terus kalian broadcast atau mungkin share ke teman-teman yang ada di kontak, bahwasannya pada tanggal sekian saya akan jatuh tempo dan akan ditagih ya. Jadi nanti ini fungsinya apa? Mereka, teman-teman kita bakal bisa memberikan penilaian tersendiri. Dan ada cara yang lain, kalian harus menyiapkan mental ya. Dan hari ini ketakutan teman-teman itu ya bakal ada DC nggak yang datang ke rumah, bakal telepon atasan nggak, bakal datang ke kantor nggak. Jadi kalau seandainya emang beneran datang ya nggak ada masalah ya, slow aja. Yang penting kita punya etikat baik untuk melakukan pelunasan ketika nanti kita sudah punya uang. Yang menjadi masalah itu ketika kita memang benar-benar nggak mau bayar, itu baru bertentangan dengan hukum. Artinya bertentangan dengan hukum masuk ke dalam bagian perdata, bukan pidana. Ya, jadi cara ini kita pengen coba rumus yang baru. Cara ini memang gila dan bakal tidak dilakukan semua orang. Kalau seandainya kalian lebih berani dengan menggunakan cara ini, yang mungkin hari ini yang gagal bayar itu ada puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang. Jadi kalau seandainya semuanya kompak melakukan pembuatan grup di kontak kalian sendiri dan kalian broadcast itu atau bagikan kepada semua kontak yang ada di situ. Seandainya hal ini terjadi, maka pinjol itu akan mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus mencari strategi baru. Karena kita coba ikut strategi mereka. Ketika mereka buatin grup, sekarang sebelum hal itu terjadi kita yang buat grup sendiri. Kita broadcast saja bahwasannya kita memang benar punya hutang. Dan beberapa hari yang akan datang kita akan jatuh tempo. Dan hari ini kita belum punya kesanggupan untuk melakukan pembayaran. Sebenarnya rasa gengsi, rasa malu yang hari ini tertanam di dalam diri kita itu adalah merupakan sumber masalah ya. Karena kita masih takut malu ketika orang lain tahu kita punya hutang. Ini sekarang makanya kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau seandainya mungkin selama ini biaya pinjaman tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, saya yakin kok teman-teman kita yang lain juga mengerti dan melihat kondisi ini, mereka akan maklum. Tapi jika seandainya selama ini uang yang kalian pinjam, yang kalian gunakan, yang kalian ambil itu untuk gaya hidup, ya wajar saja nanti teman-teman yang lain juga memberikan penilaian yang negatif. Tapi nggak usah dipikirin lah itu, karena setiap manusia itu tidak ada yang luput dari penilaian orang lain. Dan sekarang kalian takut dinilai tidak mampu karena sekarang sedang terjebak hutang. Apa yang harus dimalukan ya? Itu yang harus dirubah terlebih dahulu. Di video-video yang sebelumnya aku juga mencoba untuk menggugah ya kesadaran kita untuk lebih jujur kepada diri sendiri terkait masalah hutang ini ya. Jadi kalau seandainya kalian bisa lebih melapangkan dada, lebih terbuka dan lebih bisa jujur ya, minimal dengan orang-orang yang di sekeliling kita.
Sekarang itu yang paling buat nyesek itu ketika dengan orang-orang terdekat kalian sendiri pun kalian tidak mampu untuk jujur, tidak mampu untuk berbicara terbuka. Jadi bebannya tambah banyak ya kan. Lain lagi beban teror dan intimidasi dari tim penagihan pinjol, lain lagi kalian harus menutupi rasa malu, lain lagi kalian harus bisa menutupi ya ketakutan-ketakutan lain. Seandainya kalian bisa lebih jujur dan lebih terbuka kepada orang-orang di sekeliling kalian, maka itu juga akan secara otomatis mengurangi beban yang ada di hati dan pikiran kalian. Percayalah, ketika kalian berani untuk membuka diri dan berbicara jujur kepada orang-orang terdekat Anda. Karena hari ini teman-teman kita yang mungkin merasa masih terintimidasi, itu mereka butuh support ya. Mereka itu butuh ada orang-orang yang mungkin bisa mendengarkan keluh kesah mereka. Karena itu saja sudah bisa membantu meringankan beban mereka ya. Karena apa yang kalian hadapi hari ini, apa yang saudara-saudara hadapi hari ini adalah sebuah masalah pribadi yang akan disebarluaskan. Dan di situ mental kita sering tidak siap untuk bisa menerima kenyataan bahwasannya kita memang benar punya hutang. Jadi ini ada cara gila. Cara gilanya ya seperti itu. Kita buat grup WhatsApp terlebih dahulu. Sebelum grup pinjol itu buatin kita grup WhatsApp. Kalau mereka broadcast ya kita broadcast juga. Kalau mereka nge-share ya kita nge-share juga. Sebelum hal itu terjadi. Berani tidak kita? Dan saya berbicara tentang pinjol ini setelah saya menghadapinya terlebih dahulu ya. Jadi kita memang benar-benar paham rasa ketakutan, benar-benar paham yang namanya diintimidasi dan teror dan serta dipermalukan yang mungkin akan berpengaruh pada kehidupan sosial kita. Dan hari ini untuk kawan-kawan yang mungkin masih merasa terbebas dari pinjol, janganlah ikut-ikutan untuk nyobain pinjol. Karena dibalik semua kemudahan pinjol ini sudah pasti ada mudorot dan efek negatif yang akan kita hadapi. Dan hari ini jumlah persentase bunga dari aplikasi pinjol itu termasuk di dalamnya biaya platform, biaya penagihan dan lain sebagainya itu masih tergolong mahal. Jadi pinjol ini bukan salah satu solusi masalah kekurangan finansial ekonomi keluarga. Dan cara ini kalau seandainya kalian lebih berani, kalian buat grup WhatsApp terlebih dahulu sebelum kalian disebarin sama aplikasi pinjaman uang online. Saya yakin pihak pinjol akan harus secara suka tak suka, mau tak mau akan mencari strategi baru. Mereka akan buyar nih. Jadi kalau seandainya kita berani membuat grup WhatsApp dan mengaku bahwasannya kita punya hutang dan akan jatuh tempo 2-3 hari yang akan datang. Jadi kalau seandainya ada yang mengatasnamakan nama saya secara pribadi, saya memang benar punya hutang. Jadi nanti kawan-kawan yang lain yang mungkin hari ini masih berhubungan baik dengan kalian akan mengkonfirmasi ya, benar nggak sih lu punya hutang, katanya begitu ya. Kalian tinggal jawab saja secara jujur ya. Mudah-mudahan ya video ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini masih dalam masa susah perekonomiannya atau mungkin masih terlilit hutang di aplikasi pinjaman uang online. Sekali lagi agar tetap bisa berpikir positif ya, dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri Anda, orang-orang di sekeliling Anda, dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi tetap sabar, badai ini pasti berlalu, dan yang namanya masalah itu tidak akan diberikan kepada kita ketika kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Jadi kunci yang pertama itu adalah kalian bisa berani jujur dengan diri kalian sendiri. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.